Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahral qiyam wasiyam alladzi unzila bihil Qur'an hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa tisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berdiri atau ibadah di bulan suci Ramadan semata-mata karena dorongan iman dan mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya setahun yang telah terlewatkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil laili wan nahar. Amma ba'du, para asatizah, mutakharrijin, mutaharrijat, mudabirin, mudabirat, talaba wa talibat min mahadi daril amanah an-nahdiyah li tarbiyatil islamiyah, yang insyaallah mudah-mudahan malam ini malam Ramadan, malam yang terbaik, malam yang keberapa? Ketujuh, mudah-mudahan kita mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat satu pertandingan, kita ini baru babak penyisihan, belum apa-apa ya. Baru babak mudah-mudahan kita tidak tersisih, terus berdiri tegak, bertengger melaksanakan puasa di siang hari dan ibadah tarawih di malam beserta tadarusan insya. Dan mudah-mudahan pahalanya diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, dalam kuliah Ramadan ini Buya akan menyampaikan tentang masalah pesan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu artinya anaknya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Sayyidina Abbas ini saudara dengan orang tuanya, ayahnya Rasulullah. Oleh karena itu berarti Ibnu Abbas namanya Abdullah, masih sepupu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ini pernah didoakan oleh Rasulullah. Ini dengerin bagaimana cara doain orang. Yang dicontohkan oleh Nabi, kalau mendoakan orang boleh tiup embun-embunnya sambil didoakan. Tarik embun-embun nih, kepala ya. Kepala ya. Kita tiup tuh kepalanya, doain. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wilah. Kalau perempuan, Allahumma faqiha fiddin wa alimha ta'wilah. Doakan nih anak ini supaya ngerti agama, paham agama. Kalau agamanya benar, dunianya ngikut. Insya doa atau pegang dadanya. Nabi kalau doa kadang-kadang ditiup kepalanya, pegang dadanya. Sini praktek. Sini lemel anak bentot ini. Nah ini pegang dadanya begini, ya. Mana? Kok rata sih? Iya rata ya laki mah ya. Pegang dada sebelah kiri, mana kiri? Nah. Doakan, misalnya kita doakan begini, baca alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha sampai selesai, bagus. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu baru mafaqihu fiddin wa alimhu ta'wilah. Itu cara doakannya. Al-Fatihah. Insyaallah jadi anak soleh.
tidak jadi anak saleh. Begitu aja kalau doain, nggak usah pakai panjang-panjang ya. Nanti kalau pulang kan kamu jadi ustazah suka dimintain doa, betul nggak? Ustazah, pala anak saya tiup, ya tiup doang. Doain ya. Boleh alam nasroh baca 1 kali, maksimal 3 kali, dan Allahumma faqihu fiddin atau faqiha fiddin wa alimhu ta'willah. Paham ya? Ini kan calon ustazah, calon ustaz, betul ya? Amin. Daripada calon preman, calon tawuran, betul nggak? Jangan. Alhamdulillah ya. Ibnu Abbas pernah didoakan oleh Nabi supaya nantinya bisa cerdas di dalam memahami Al-Qur'an. Nah, makanya sejarah perjalanan hidupnya salah seorang ahli tafsir, ahli Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an di kalangan sahabat, yaitu adalah Abdullah bin Abbas atau yang disebut Ibnu Abbas, anaknya Tuan Abbas. Ya, gitu. Anak-anakku sekalian, Ibnu Abbas ini pernah ditanya 3-4 hal. Kalau kelas 6 udah tahu ya, karena pelajaran udah sampai. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai Ibnu Abbas dan bapaknya, yaitu Abbas. Hina su'ila, ketika ditanya ma khairul ayyam wa ma khairul syuhur wa ma khairul a'mal. Hari apa yang terbaik, bulan apa yang terbaik, dan amalan apa yang terbaik. Kemudian Ibnu Abbas menjawab, faqala ay Abdullah Ibnu Abbas. Jadi yang dinama Ibnu Abbas itu namanya Abdullah. Orang Arab biasanya nyebutnya bapaknya Ibnu Abbas. Maksudnya Abdullah Ibnu Umar. Namanya Abdullah juga tuh. Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya itu ya. Kemudian beliau menjawab, khairul ayyam yaumul jum'ah. Hari yang terbaik adalah hari Jumat. Li'annahu sayyidul ayyam, karena bahwa hari Jumat itu adalah raja dari segala hari bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atahullahu ta'ala lihajil ummah Muhammadiyah, dan Allah memberikan hari Jumat ini sebagai sayyidul ayyam khusus bagi umatnya Rasulullah sallallahu, luar biasa, enggak diberikan kepada umat yang lain. Yahudi hari Minggu, Domingos. Kemudian hari Sabtu ini umatnya Yahudi, hari Minggu umatnya Kristiani, yaitu. Kalau kita hari Jumat itu. Wa khairu syuhur, nah ini yang akan kita jelaskan ini. Wa khairu syuhur, dan bulan-bulan yang terbaik dari 12 bulan, yaitu kata beliau syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan yang terbaik kata Ibnu Abbas adalah bulan Ramadan. Walaupun nanti Sayyidina Ali menjawabnya berbeda ya. Berbeda, tapi ini pendapat Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Kenapa bulan Ramadan itu begitu mulia? Sayyidus suhur, raja dari segala bulan. Khairu syuhur, bulan yang terbaik ya. Malah bulan ini dijadikan bulan yang spesial bagi umat Nabi besar Muhammad. Ramadan syahru ummati, bulan Ramadan adalah bulan istimewa bagi umatnya Nabi besar Muhammad. Maka jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan hanya setahun sekali. Kita sekarang berada di dalamnya. Mari kita berlomba-lomba manfaatkan bulan suci Ramadan ini. Ya. Berugilah orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan istimewa. Lakukanlah amalan-amalan yang istimewa. Anak-anakku sekalian, kemudian Ibnu Abbas menjelaskan, kenapa bulan Ramadan itu khairu syuhur, adalah bulan yang terbaik. Li'annahu unzila fihil Qur'an, karena di dalam bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Qur'an,
Jadi Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hira. Nabi pada saat itu menerima wahyu pertama, surat Al-A'la, hanya 5 ayat. Disitulah Nabi dikukuhkan, dilantik menjadi seorang nabi. Itu. Ya. Jadi Al-Quran ini luar biasa. Ya. Bahkan Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat yang lain itu bagi Nabi Muhammad sudah gak ada. Dia hanya ada pada spontan, pada saat dibutuhkan saja. Tapi Al-Quran sampai saat ini, sampai akhir zaman, selama umat manusia masih ada yang beriman kepada Al-Quran, selama manusia masih ada yang membaca Al-Quran, yang berimam Al-Quran, maka Al-Quran tidak akan dihapus oleh Allah. Nanti di akhir zaman itu Al-Quran hilang. Tulisannya nggak ada. Orang mau baca Quran nangis, mencucurkan air mata. Kenapa? Kertasnya putih, tulisannya hilang. Sudah diangkat oleh Allah Subhanahu. Karena pada saat itu orang sudah tidak lagi menghargai Al-Quran. Al-Quran cuman pajangan, Al-Quran cuman tulisan. Al-Quran tidak dihormati. Malah majalah taruh di atas, Al-Quran taruh di bawah. TV taruh di depan kamar ruang tamu, sementara Al-Quran ditaruh di ruang tengah, di pojokan. Malah kalau ditiup ngebul saking tidak dibaca-bacanya itu. Allah murka nanti di akhir zaman karena Al-Quran sudah tidak lagi dipedomi, Al-Quran tidak lagi disentuh, Al-Quran tidak lagi diopeni oleh umat manusia, maka huruf-huruf Al-Quran hilang pada saat itu. Itu tanda kiamat sudah dekat. Ayo, makanya dari sekarang hormati itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah kita imamnya umat malah salah satu nanti pertanyaan alam kubur. Salah satu soal kubur diantaranya adalah wa ma imamuka. Apa? Wa ma imamuka. Ingat itu. Orang yang gak pernah baca Al-Quran, gak pernah mengamalkan Al-Quran, tidak beriman pada Al-Quran, gak akan bisa menjawab. Walaupun di dunianya dia hafal, pertanyaannya dia hafalin. Pertanyaannya esai lagi, gak ada pilihan ganda. Esai. Ditanya oleh malaikat munkar nakir, jawab, gak bisa. Diganyang langsung oleh malaikat munkar dan nakir. Dari 4 pertanyaan itu diantaranya wa ma imamuka. Apa imamu? Bukan man. Kalau man orang. Sama-sama isim mausul. Kalau man lil akil bagi orang yang berakal. Kalau ma li goiril akil. Itu loh. Kan Al-Quran tidak berakal. Sama-sama makhluk. Wa ma apa imammu? Kalau waman imamuka, imamku Haji Saadi. Ya digetok sama malaikat. Haji Saadi di bawah-bawah. Wama imamuka, Ustadz Ikramullah imami. Salah. Karena pertanyaan bukan waman, tapi wa ma imamuka. Ma itu biasanya isim mausul li ghairil akil, yang tidak mahaza. Beda dengan manhaza. Kalau mikrofon mahaza. Tapi kalau ini Perdi manhaza. Masa mahaza emang dia benda? Dia kan benda, ya benda tapi kan berakal. Bisa membedakan penggunaan ma dan man. Nanti ingat tuh pertanyaannya bukan pakai man, pakai ma. Kalau waman imamuka bisa saja dia jawab. Apa jawabannya? Rijal imam saya. Ya, dia ingat di pondok Rijal yang imamin, betul nggak ya? Salah, diganyang itu. Digampar bolak-balik ke malaikat, sekali gampar sampai ke Masik wal maghrib. Dan main-main malaikat mungkar nangkir itu. Menyeramkan. Masya Allah. Jadi pertanyaannya wa ma
Apa imammu, apa pedomanmu, apa peganganmu, apa manhajmu hidup di dunia? Pakai kitab apa? Kitab Quran apa kitab Biro Sableng? Al-Quran apa kitab Weda? Tentu jawaban yang benar menurut kita Al-Qur'anu Quran itu imam saya, pedoman saya, manhaj saya. Yang namanya imam, Quran harus taruh di depan. Hormati, kalau perlu cium tuh Al-Quran. Cintai Al-Quran seperti kau mencintai dirimu sendiri. Hormati Al-Quran seperti kau menghormati kedua orang tuamu, gurumu. Begitu, jangan Al-Quran ditenteng, ditaruh di mana-mana. Covernya rusak. Quran itu telanjang, gak ada covernya. Masya Allah, dosa itu. Terutama yang paling dosa Kismut Alim. Syukur loh jadi Kismut Alim loh. Makanya perhatiin. Cepat suruh perbaiki kalau ada Al-Quran sampai telanjang. Al-Quran telanjang, bayangkan. Kitab suci, pedoman hidup kita di dunia sampai akhirat, yang nanti akan menemani kita di alam al-kubur itu Al-Quran. Kalau perempuan ditemani oleh seorang makhluk laki-laki yang ganteng luar biasa. Siapa kamu? Saya tidak pernah melihat laki-laki seganteng kau di Pondok Pesantren Darul Amanah dia. Kata Al-Quran, Ana Al-Quran. Saya ini adalah Al-Quran yang kau baca sampai ngantuk-ngantuk, sampai lelenggutan. Karena kau cinta kepadaku, kata Quran, maka aku diutus oleh Allah kemari nemenin ente yang sedang sendirian di alam kubur. Enak gak tuh? Kata Alisa, mantap. Iya, ditemenin sendirian. Sendirian lagi takutnya ditemenin. Kalau laki-laki nanti dia sendirian ditemani oleh wanita yang sangat cantik. Siapa itu? Saya Al-Quran yang kau selalu baca tadarusan sampai ngantuk-ngantuk, ya, sampai lelah kau saking cintanya kepadaku, kata Al-Quran. Aku diutus oleh Allah menemani ente di kuburan. Nah, ya kan ya? Iya. Asik nggak? Kata Perdi, asik. Emang gua lagi sendirian di kuburan. Oh, makanya baca Al-Quran. Kenapa ada tradisi tadarusan dari awal sampai akhir? Nanti ingat, nanti sebelum pulang dikasih surat lembaran. Siapa yang hatam 1 kali, siapa yang hatam 2 kali, siapa yang tidak hatam. Yang tidak hatam kata ibunya, wah beliin, lu kagak hatam, gue beliin baju sepotong aja. Ya coba kalau 2 kali hatam, dibeliin 2 bisa 4. Nanti dilaporkan tuh. Ya, ayo tadarusan yang benar. Jangan dilangka-langka. Tajwidnya betulin. Tadarusan main-main, ngobrol, bukan belum. Tapi kalau banat sih alhamdulillah kedengarannya kayaknya berlomba-lomba. Biasanya sih berlomba-lomba dalam jajan. Ini enggak berlomba-lomba pas tabiqul khairat. Alhamdulillah. Luar biasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap bulan Ramadan didatangi, datang tamu istimewa, jenderalnya malaikat, yaitu malaikat Jibril, jenderalnya malaikat yang pangkatnya paling tinggi, datang bulan Ramadan. Assalamualaikum ya Muhammad, ya Muhammad ta'al. Ya, pakai bahasa Arab mana bahasa Darul Amanah dia lagi. Iya, yang rada belepotan. Ente kan bahasa Arabnya ngarang-ngarang sendiri. Iya. Torik-torik kematoran, Pak Ustadz. Lu kitab kalau lu torik-torik kematoran. Torik ke jalan, Pak Ustadz. Ya, jalan-jalan saya cat hujanan, torik-torik kematoran. Ini ngarang-ngarang itu. Bahasa mana begitu? Orang Arab gak paham. Asobanil mator pi asna torik. Benar. Asobani, saya ketimpa hujan, maksudnya kehujanan. Pi asna itorik, di tengah jalan. Paham? Saya kedoatan pulus, Pak Ustadz, pengen gebuk aja.
Doatan fulus. Doa minni al-fulus. Hilang doa, ya hilang apa doa? Hilang doa atau doat minni al-fulus. Biar bener apa bahasa Arab, biar bener. Bagian bahasa nih, tolong koreksi benerin itu. Nanti kamu nyesel kalau nggak ngomong bahasa Arab ini punya kesadaran sendiri. Ngomongnya bahasa Indonesia mulu tiap hari, mending bahasa Indonesia. Bahasa Betawi, bahasa Sunda. Jangan. Emang diterima tempatnya ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau santri nggak bisa bahasa Arab, orang pantas. Betul nggak? Kalau nggak bisa bahasa Inggris, pantas dikit-dikit. Tapi kalau bahasa Arab, nggak pantas. Ngapain di pondok 6 tahun? Kagak mau ngomong bahasa Arab, betul nggak? Kalau bahasa Arabnya bagus, kitabnya jalan, Al-Qur'annya jalan, baca Quran paham gitu loh. Paham ya? Jadi dipanggil tuh tiap malam bulan Ramadan. Ya Muhammad, ini surat yang pertama Al-Fatihah. Ini letakkan pertama. Makanya Al-Fatihah tuh rukun dalam sholat. Paham? Makanya kalau sholat, surat yang pertama kali dibaca apa? Al-Fatihah, malah rukun. Harus benar, harus paten. Tidak boleh tidak benar, itu bisa batal sholatnya. Yang kedua baru surah yang lain, betul nggak? Sunnah hukumnya. Yang kedua ya Muhammad Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran, terus sampai An-Nas, tuh urutannya begitu. Itu dikasih taunya sama malaikat Jibril bulan Ramadan. Karena Al-Quran aslinya tuh mushaf yang disusun dijilid oleh Sayyidina Utsman, makanya sebut mushaf Utsmani, karena beliau yang pertama kali menjilid Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu emang begitu susunannya, dari Al-Fatihah sampai namanya tartibus surah, urutan. Jadi Al-Quran itu dari Allah Baitul Izzah, kemudian ke Lauhul Mahfuz dikurunkan sekali blok 30 juz. Ke Lauhul Mahfuz sekali 30 juz. Nah setelah itu barulah Al-Quran diturunkan ke bumi melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan pada umat manusia berangsur-angsur selama 13 tahun di Mekah, sisanya diturunkan di Madinah tidak sekaligus karena banyak, ada 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Turunnya pun diacak, bukan Fatihah dulu. Pertama kali yang turun apa? Al-Alaq, itu pun cuma 5 ayat, dikredit sesuai kebutuhan. Yang kedua Al-Mudassir, bukan Ali Imran, ya kan? Al-Mudassir, perintah untuk dakwah secara terbuka. Nah oleh karena itulah kalau kita di dalam sholat, karena sholat ibadah mahdhah, maka harus ngikutin urutan yang sudah ditentukan di Lauhul Al-Fatihah sampai nggak boleh dibalik. Kecuali kalau belajar, nggak apa-apa di luar sholat. Tapi kalau dalam sholat harus berdasarkan tabtiru surah, jangan tartibun nuzul. Kalau tartibun nuzul, turunnya wahyu itu diacak. Makanya Nabi Muhammad dipanggil Ramadan, disuruh kembalikan ke aslinya susunan surat itu. Kalau di dalam sholat jangan tartibun nuzul, acak-acakan, tapi kembali kepada aslinya tartibus surah. Makanya Fatihah dulu, baru surat yang Fatihah yang tertinggi. Contohnya misalnya yang paling gampang dalam sholat taraweh. Sholat taraweh kita kan udah langganan, betul nggak ya? Kalau di Mekah 1 malam 1 juz. Kalau di sini 1 malam 1 tabat. Kan maling tabat kita Maya, betul nggak? Dari Al-Hakumut wal Asri, terus urutannya apa lagi? Wailul, terus Alam Taro, Al-Fil, terus bawah. Nggak boleh dibalik, makruh. Sholat misalnya sholat maghrib, yang tinggi dulu surat rakaat pertama, yang tinggi dulu. Setelah Al-Fatihah bacanya surat Al-Kafirun, kuliah, betul nggak? Yang kedua baru
Kulhu, misalnya jangan dibalik kulhu dur bal kuliah. Makruh. Sama sah, makruh. Paham ya? Nah, makanya Al-Qur'an ini adalah mujizat terbesar Nabi besar Muhammad, sampai sekarang masih dijaga langsung oleh Allah. Jangankan satu ayat, jangankan satu lafaz, satu huruf dirubah ketahuan karena banyak orang yang hafal. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, kata Allah, kami yang menjaga. Kitab-kitab yang lain mana? Taurat mana yang asli? Mana yang asli? Enggak ada. Zabur apalagi? Injil sudah dipalsukan. Yang asli itu tidak berubah sama sekali, hanya Al-Qur'an, kitab suci yang terlengkap. Ini namanya kitab samawi. Kitab samawi itu kitab langit. Kitab langit itu kitab berdasarkan ada berapa? Ada 4. 1 Taurat, 2 Zabur. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud. Yang ketiga Injil Nabi Isa. Yang terakhir Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab Quran, kitab yang paling lengkap karena merangkum seluruh kitab-kitab yang sebelumnya itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Paham ya? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah itu Al-Qur'an, nanti dia di akhirat akan memberi syafaat ente. Apa syafaat itu? Apa syafaat? Pembela. Akan dibela kita nanti oleh Al-Qur'an. Kalau yang membacanya dia baca, dia hormati, dia ikuti itu isi kandungan Al-Qur'an, dia amalkan. Itu nanti Al-Qur'an akan memberikan syafaat. Bukan hanya di padang mahsyar, malah di alam kubur tadi sudah diceritakan, dia akan berupa makhluk atas izin Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya, wa man ja'alal Qur'an wara'a zahrihi saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an di belakangnya, Al-Quran hanya pajangan, Al-Quran tidak pernah dibaca, Al-Quran tidak pernah diimani, Al-Quran itu dinomor 2-kan, bahkan nomor 12. Dia lebih kagum kepada majalah, dia lebih kagum kepada komik, dia lebih kagum kepada koran. Dia meremehkan Al-Quran. Orang yang semacam begini, saqahu ilan nar, maka Al-Quran nanti menjelma sebagai makhluk, dia akan digiring oleh Al-Quran ke api neraka. Na'udzu. Tapi wa man ja'alal Qur'an amama, barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an di depan, Al-Qur'an dia taruh tempat yang terhormat, Al-Qur'an dia taruh yang tempat yang terpuji, Al-Qur'an dia baca, Al-Qur'an dia pahami, Al-Qur'an dia ikuti. Kata Al-Qur'an hijau-hijau, kata Al-Qur'an merah-merah, dia taat kepada Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hari orang beriman diwajibkan kamu puasa. Dia puasa. Orang yang semacam begini qadahu ilal jannah, Al-Qur'an akan menuntunnya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Banyak sekali kalau kita menjelaskan tentang Al-Qur'an. Nah, ini kenapa bulan Ramadan menjadi istimewa? Semarak di mana-mana orang tadarus, di mana-mana terdengar suara Al-Qur'an, karena Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, menjadi berkah, menjadi semarak. Itu karena diturunkannya Al-Qur'an di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Awalnya ya. Jadi pertama kali Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Yang kedua, yang pertama ya, kenapa bulan Ramadan itu termasuk bulan yang terbaik? Apa tadi yang pertama? Karena diturunkannya dicatat. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, wa fihi lailatul qadar.
Karena di bulan Ramadan ini ada malam Lailatul, tidak ada pada malam lain. Ini pun Lailatul Qadar, para ulama mengatakan adanya 10 Ramadan sekarang belum, masih babak penyisihan. 1 sampai tanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal 20 belum ada. Ulama mengatakan Ashrul Awahir, Lailatul Qadar itu adanya 10 Ramadan, Ashrul Awahir, 10 Ramadan yang terakhir, 21 sampai 30 atau 29. Kapan itu? Ada mengatakan malam-malam ganjil, karena Nabi coba cari malam-malam ganjil dah. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Yang paling sering 27. Itu jangan sampai kagak itikaf, begadang. Itikaf itu di masjid, di rumah nggak bisa. Kalau di rumah jangan niat itikaf, niat ibadah aja. Paham ya? Paham nggak? Nah, jadi yang bagus mah ke masjid, tuh laki-laki ke masjid dah, perempuan gak usah, di rumah aja. Jangan niat itikaf, tapi niat ibadah, niat qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan artinya berdiri atau ibadah di malam hari. Insya Allah dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan hanya di masjid, di mana-mana satpam yang lagi jaga, kalau dia zikir dapat Lailatul Qadar. Dapat nggak? Dokter di rumah sakit yang lagi jaga, kalau dia sambil ibadah, sambil berzikir, juga dapat Lailatul Qadar. Kalau yang adanya di diskotik lagi dugem, insya Allah dapat Lailatul Qadar. 10 Ramadan terakhir final bukannya pada ibadah, pada ngayam. Kan dablek gitu kata Presiden Prabowo, dablek gitu. Justru ini final, piala udah ada di harusnya semakin tinggi intensitas semangat ibadahnya di 10 Ramadan agak jalan-jalan ke mall. Emang kemarin kemana? Makin nungguin pakai akhir Ramadan mah gadangin Lailatul Qadar. Jangan Lailatul Qadar dicari. Emang kenapa Pak Kiai, Pak Ustadz, Buya harus dicari itu Lailatul Qadar? Karena Lailatul Qadar khairun min al-syahr. Khairun min syairan. Min al-syahr. Min al-syahr kalau berhenti. Hatamat lail fajr. Salah, itu korupsi huruf, haram hukumnya. Paham? Hah? Paham ya? Wal as. Apaan wal as? Kok wal as? Yang benar apa? Wal asr. Karena asalnya wal asri. Rohnya mau di mana ya? Kalau berhenti wal asr. Ini kagak wal as. Kok as? Apaan as? Haram, dosa itu. Kok begitu? Iya. Iza taghayyara fil lafzi taghayyara fil ma'. Tuh rumusnya. Kaidahnya. Kalau lafaznya berubah, mananya bisa merubah Al-Qur'an dosa, bukan dapat pahala. Makanya wajib belajar tajwid. Ingat tuh, buku tajwid kelas 2 yang berbahasa Arab. Ta'allumu ilmi tajwid fardu kifayah. Betul? Kudu ada guru tajwid tuh di kampung. Kalau enggak siapa yang benerin bacaan Fatihah, bacaan Quran. Tapi di situ disambung wastimaluhu inda qiraatil Quran fardu ain. Tapi mengamalkan ilmu tajwid di saat membaca Quran fardu ain. Setiap orang wajib baca Quran pakai tajwid. Kalau kagak kacau. Orang Sunda pakai gaya Sunda, orang Jawa pakai gaya Jawa. Orang Sunda pakai baca watinnya, pakai lagunya Manuk Dadali. Iya kana budu wa iya kana stain tang 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 dung tang tang dung. Kacau nih. Watini tak iya. Dah. Kok pakai data iya? Jadi ada aturannya dalam baca Al-Quran.
namanya ilmu tajwid, makharijul huruf. Makanya ada dalam Al-Quran itu ada namanya qiraatu ya, dari mulai bayati dan seterusnya. Jangan bikin-bikin sendiri, betul nggak ya? Untung nggak ada seniman, kalau seniman ya bisa dikendangin tuh di belakang baca Quran. Paham ya? Jadi Lailatul Qadar itu kemuliaannya khairu min alfi syahrin, lebih bagus daripada 1000 bulan. Itu berapa tahun? 83,3 tahun. 1000 bulan, setahun kan 12 bulan. 1000 dibagi 12 bulan. Itu kalau kamu hitung 83,8. 83 tahun lebih. Itu satu malam doang kita seumur hidup dapat nilai ibadah sujud kepada Allah 83,3 tahun. Itu baru satu kali tuh. Ditambah umur kita. 83 umur kita misalnya 70 tahun. Jadi berapa tuh? 123 tahun. 153 tahun. Itu baru satu kali. Bagaimana kalau 2 kali? 83,3 kali 2. Bagaimana kalau 3 kali seumur hidup? Umur kita, bukan umur, nilai ibadah kita melebihi ibadahnya umat-umat terdahulu yang umurnya panjang, fisiknya gede-gede, tinggi-tinggi. Itulah sebabnya kenapa umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman paling bontot. Yang paling tua kan Yahudi, 2 Nasrani, 3 umat Islam. Tapi nanti yang pertama kali masuk surga adalah Rasulullah bersama umatnya. Nah itu sebabnya. Karena kita dikasih waktu-waktu ijabah, waktu-waktu mustajab yang dimana pahalanya berlipat ganda. Belum malam Jumat, belum nisfu Sa'ban, belum malam Sabtu Rajab, belum malam Idul Adha, malam Idul Fitri. Betul nggak? Itu namanya waktu ijabah, waktu mustajab. Yang tidak diberikan kepada umat terdahulu, hanya diberikan kepada umat Nabi besar Muhammad. Oh, makanya bersyukur kita menjadi umatnya Rasul. Nah, kalau jadi umatnya kaum Yahudi kita, waduh, dikutuk jadi monyet. Lagi dibilang kalau hari Sabtu jangan pada mancing, jangan pada ke sawah nyari ikan. Jelanggar, jadi monyet. Ada nggak umatnya Nabi Muhammad yang dikutuk? Tidak. Nabi Muhammad kata, saya diutus rahmatan lil alamin. Saya diutus bukan untuk mengutuk umatku, tapi aku adalah rahmatan lil alamin, adalah memberi rahmat kepada seluruh alam semesta. Tuh hebatnya Nabi Muhammad. Tidak pernah mengutuk, nyumpahin. Kalau jadi umatnya Nabi Nuh, wah ini tenggelam semua ini. Iya, kanyut semua aja. Yang hidup yang cuma Nuh Prabinu. Betul nggak? Nah, makanya bersyukur menjadi umatnya Nabi besar Muhammad. Jadi waktu ijabah itu, waktu itu istimewa yang pahalanya berlipat ganda, melebihi umur kita. Hanya umatnya Nabi besar Muhammad. Tuh baru waktu ijabah tuh. Makom ijabahnya belum. Makom ijabah itu tempat yang mustajab. Kalau kita ibadah di situ berlipat pahalanya. Contohnya, barang siapa yang sholat di Masjidil Haram Mekah. Masjidil Haram itu ada 2. Haram Mekah dan Haram Madinah. Kalau di Madinah itu namanya Masjid An-Nabawi, Masjid Nabi. Tapi dia haram juga. Atas permintaan Nabi, karena Nabi nggak pulang kampung. Nabi, saya bilang saya nggak pulang kampung walaupun Mekah sudah merdeka. Dengan turunnya surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, Nabi tetap kembali ke Madinah. Saya pengen wafat di Madinah, dikuburkan di Madinah. Ya gara-gara ada kuburan Nabi, Madinah jadi rame. Orang pergi umrah, pergi haji, pasti ke Madinah. Nah, ziarah sama Nabi. Tanpa Nabi nggak kenal Allah, nggak kenal agama bukan ibadah haji umrah, ibadah haji umrah di Mekah, nggak ada di Madinah. Tapi tidak sempurna kalau kita haji atau umrah tidak ke Madinah, ziarah ke makam Rasulullah dan para sahabat.
Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram satu kali saja, satu kali ya, itu pahalanya mi'atu alfin, 1000 kali lipat, 100.000, 100.000 kali lipat. Jadi kalau kita sholat subuh di Masjidil Haram Mekah satu kali, di sini harus 100.000 kali subuh. Berapa tahun itu baru bisa? Di sana 10 menit. Kalau di sini harus bertahun-tahun. Bagaimana kalau 4 hari? Tinggal ngitung aja tuh. 400.000. Bagaimana kalau haji bisa 30 hari sebulan di Mekah? Tapi kalau sholat ya, kalau tidur mulu di hotel kagak bisa. Berarti dia 30 kali 100.000. Bagaimana kalau sholat di sini? Di Masjid Kuba Biru? Kagak. Tuh Kuba Biru sampai berubah jadi Kuba Ijo, kagak tetap. Tetap 27. Di sana 100.000. Makanya ada orang pergi haji emang rada bego-bego dikit yang pergi haji juga. Ngikut manasik juga males dia. Ikut manasik haji, jadi kagak waktu dijelasin bimbingan manasik, nggak tapi paham dia. Kata 100.000, saya sebulan pahala saya banyak benar, nggak ketampung kata dia. Waduh, serumah juga nggak muat ini pahalanya, pikiran dia begitu. Begitu pulang haji, berhenti sembahyang. Bukan haji mabrur, haji dablek gitu namanya. Bukannya mungkin rajin pulang malah berhenti sembahyang. Jangan kebanyakan pahala. Kalau di Madinah, masjidnya Rasulullah, ya mudah-mudahan kalian nanti dikasih kesempatan oleh Allah. Kita nggak pernah melihat Nabi, kita nggak pernah ketemu sama Nabi, kita nggak pernah sholat sama Nabi. Ya paling tidak sholatlah di masjid Nabi. Cakep itu juga kan? Apa bisa Pak Ustaz? Ini Buya, nggak pernah, nggak kesana, nggak pernah duit sendiri, nggak pernah. Itu pengennya ngilernya, pengen ke tanah suci dari masih pesantren. Dari masih pesantren udah pengen banget tuh ke sana. Terus diamalin juga di wiridin tuh surat Al-Hajj ayat 27. Wazin bin nasi bil hajj tu karijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin jamilin. Allahumma shalli ala sayyidina wa din salatan tuballighuna ila baitil haram. Allahumma zukna ziyaratal haramain, ziyaratul makatil mukarramah dan til munawwarah. Baca wiridin setiap pada salat 7 kali atau 11 kali. Akhirnya tahun 2001 akhir 2002 pertama kali pakai kurs dolar itu diberangkatkan oleh Allah melalui hamba Allah pengusaha bandara gratis. Tahun 2005 berangkat lagi umroh. 2006 berangkat lagi umroh. 2007 berangkat lagi umroh. 2009 berangkat lagi sama Umi. Gratis juga. 2010 berangkat lagi. Bulan Ramadan, alhamdulillah ngerasain sholat tarawih di sana. Di Mekah 3 hari, di mana 3 hari semalaman nginep di Jeddah. Nggak bayar. Kemarinnya juga nggak bayar karena pakai travel sendiri, alhamdulillah. Sudah 10 kali umrah gratis. Hajinya gratis, namanya Buya hajinya Haji Kosasi. Ongkos boleh dikasih. Haji Mansur, haji gusuran, halaman rumah digusur. Haji Mansur, halaman rumah digusur. Buat pergi haji cakep daripada buat kawin lagi. Gak apa-apa Haji Mansur juga. Yang penting berangkat, betul nggak? Yang penting berangkat. Mau Haji Kosasi kayak, mau Haji Mansur kayak, apa-apa. Haji Abidin, haji atas biaya dinas dari pemerintah. Haji Abid atas biaya dinas pemerintah. Abidin. Apa-apa, yang penting berangkat. Itu. Barang siapa yang sholat di masjidku, kata Nabi, Masjid Nabawi di Madinah,
Nabi orang Mekah asli, tapi Nabi meninggalnya di Madinah. Nabi nggak mau pulang kampung. Akhirnya ngikutin tuh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya pada tinggal di Madinah. Itu kan orang Mekah semua, muhajirin semua tuh. Ya. Nah, kemudian kata Nabi, barang siapa yang sholat di masjidku di Madinah, Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali. Pengen sana pengen? Betul. Turid? Wa ana juga urid. Ya. Jadi barang siapa yang sholat di sana 1000 kali lipat pahalanya. Sekali sholat subuh di sana, kalau di sini harus 1000 kali baru sama di sana. 1000 pun jauh benar ya. 1000 di Mekah 100.000 di sini. Di sana sekali, di sini harus 100.000 kali baru sama. Masya Allah, luar biasa. Itulah kenapa umat Muhammad Rasulullah SAW usianya pendek antara 60-70 tahun rata-rata, tapi masuk surganya lebih dulu dibandingkan umat Yahudi dan Nasrani. Pintu surga nanti tidak akan dibuka sebelum Nabi Muhammad masuk. Tuh begitu dalam Salam Mutafik. Kemudian diikuti oleh siapa? Umatnya, kaum muslimin. Mudah-mudahan ada kita tuh di situ di belakang. Jangan sampai ada ketinggalan. Subuh ketinggalan, asar ketinggalan, sholat ketinggalan mulu. Ya, ketinggalan kereta. Karena nanti tuh masjid jadi perahu, masjid jadi jadi kapal kita di saat meniti jembatan Sirotol. Itu nanti jadi kapal, jadi perahu kita, jadi safinah itu masjid. Barang siapa yang sering sholat di masjid, maka nanti itu akan jadi perahu dia. Alhamdulillah. Dua ya, Bar ya? Satu, kenapa Ramadan istimewa? Diturunkannya. Yang kedua, Lailatul Qadar. Waktu ijabah. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, wafihi asyamul wajib. Karena pada bulan Ramadan ini ada disyariatkannya perintah puasa wajib. Ada puasa wajib di luar Ramadan? Ada? Tidak ada, hanya puasa di bulan Muharram ada puasa Muharram, tapi hukumnya Di bulan Rajab puasa Rajab, hukumnya Di bulan Sya'ban puasa Di bulan Syawal puasa Gak ada, hanya di bulan Ramadan ada puasa wajib 1 bulan penuh. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Nawar lagi, gak boleh ditawar-tawar. Pokoknya 1 bulan. 1 bulan penuh itu kalau ke 29 ya 30. Karena hitungannya Hijriah bukan Masehi. Paham ya? Kalau ada yang kurang dari 1 bulan karena haid, bagi santriwati ya harus qadha. Tapi tidak boleh batalin puasa sengaja-ngaja tanpa uzur syara. Dosa besar. Tidak boleh. Bagaimana yang haid? Nah, kecuali mencret, nggak apa-apa mencret mah. Mencret mah tetap puasa. Pak Ustadz, saya mencret, puasa mencret mah. Minum aja obat mencret. Banyak di warung, betul nggak ya? Ini mah kalau haid, menstruasi, bukan mencret, menstruasi, batal puasanya. Nggak boleh puasa, nggak boleh Kalau sholat tidak wajib qadha, kalau puasa mah wajib qadha di luar Ramadan. Terus boleh makan enggak? Buya kalau kita yang puasa. Yang bagus mah biar haid enggak puasa, jangan makan, jangan minum. Seperti orang puasa tuh adabnya yang bagus mah. Jadi walaupun enggak puasa, wajib qadha tapi pahala dapat. Pahala dapat, menghormati bulan Ramadan, menghormati orang yang berpuasa gitu. Kagak kuat, kalau kagak kuat ngumpet. Tuh kayak Medin.
Medin tuh Raisa. Buya saya 5 hari head. Tapi makannya di mana? Dalam lemari jangan muat aja itu. Ini kagak, udah kagak puasa, nganyuk makan di depan orang puasa, kagak ada malunya. Yang begitu push up tuh ntar. Agak bol, mana jajan, siang-siang jajan di warung. Buset, kagak malu. Siapa itu? Siapa yang jajan siang-siang? Ayo. Makanya biar kagak puasa, orang sahur ngikut sahur. Jadi siangnya gak usah jajan. Nyetok mau di perut, nyetok. Ya itu kenapa ada hebatnya bulan Ramadan itu karena ada perintah puasa wajib. Gara-gara ada puasa di bulan Ramadan, Masya Allah, apa aja dijual laku, betul nggak ya? Biasanya kagak laku, tapi di bulan Ramadan laku. Kolak Cina yang jualan tuh laku di Poris, nggak tahu siapa yang beli. Cina jualan kolak banyak gak sih? Banyak jualan kolak. Kan Buya kagak pernah beli, ya ngapa laku? Tuh hebatnya bulan Ramadan, betul nggak? Tuh namanya biji salak di luar Ramadan keras. Biji salak di luar Ramadan keras. Ngapa di bulan Ramadan empuk laku kolak? Biji asam, biji salak. Betul nggak? Bukan biji salak namanya tuh. Ya kolak biji salak. Pada empuk gara-gara bulan Ramadan laku. Coba di luar Ramadan gigit, kalau nggak hancur gigi. Biji salak bener itu mah. Masya Allah, luar biasa. Orang sedekah luar biasa, takjil di mana-mana. Ya, luar biasa itu Ramadan itu gara-gara ada puasa wajib, Masya Allah. Masjid semarak, musola semarak, betul nggak? Baca Quran, selawat, sahut-sahutan antara satu dengan yang lain. Tapi kalau masjidnya orang Nahdlatul, kalau masjid lain sepi. Kalau kita mah tradisinya orang NU, masjidnya rame, betul nggak ya? Apalagi di Ciledug, itu kalau malam sahut-sahutan tuh, tadarusan di eker. Bulan Ramadan doang tapi. Kalau begitu jam 2, sahur, betul nggak ya? Ada yang mukul bedug lah gitu. Mas sekarang kenapa itu kagak rame? Dulu nggak rame banget mukul bedug. Dung si Ajis mana dia? Biasanya ramai banget itu. Sekarang kagak. Betul ya, enak ya? Kedung ya. Ngapa sekarang kagak ya? Lah ngapa itu Mr. Ajis ngapa ya? Coba aja selagi dia seramein lagi tuh. Itu Bang Ajis itu grupnya tuh mantep banget itu. Ini solisnya nih payah nih, solisnya nih si Ferdi solisnya. Harusnya ngikutin tuh mukul bedug belakang. Nyanyi gitu. Semarak gitu. Semaraknya luar biasa kalau bulan Ramadan luar biasa, semarak ibadah. Malah zaman dulu mah kalau Ramadan setiap gang-gang itu ada tiang kiper dari bambu. Nah kemudian di atas itu ditaruhin bambunya dibolong-bolongin, ditaruhin sumbu dari bujur, kemudian diisi minyak tanah, disulet nyala. Karena dulu belum ada listrik. Terasa sekali itu. Dulu mah setiap nih di gang sini gua ada, gang sini ada dulu. Jadi kayak pelang kayak sepak bola gitu. Dari bambu yang atas itu diisi minyak tanah, ditaruhin sumbu kayak sumbu kompor gitu. Paham sumbu kompor enggak? Emang kamu ngalamin? Sumbu kompor? Masih zaman minyak kan pakai sumbu kompor kan? Kompornya pakai minyak kan? Nah, zaman pemerintahan SBY dikonversi. Minyak tanah udah nggak ada, dihilangin, diganti dengan gas. Dulu masak pakai minyak tanah. Jadi ya terakhir. Yang terakhir, tadi yang ketiga apa? Ada puasa wajib. Li'anna sawaban nafli fihi ka sawabil fardi. Nah ini yang terakhir. Karena pada bulan Ramadan ibadah pahala sunnah
itu sebanding dengan pahala ibadah wajib. Luar biasa. Nggak ada bulan lain. Bulan-bulan lain kalau ibadah sunnah pahalanya sunnah. Ibadah wajib pahalanya wajib. Tapi di bulan Ramadan, Masya Allah, ibadah sunnah pahalanya wajib. Sholat duha sunnah, pahalanya sama dengan sholat wajib. Sholat qobliyah badiyah sunnah, pahalanya sama dengan wajib. Kapan lagi kita investasi kalau bukan Ramadan? Makanya jangan buang-buang. Tingkatkan ibadah. Yang sunnah jangan sampai nggak dikerjain. Paham ya? Baca Quran juga begitu. Buya gitu baca Quran nggak banyak, paling 2 lembar setiap habis pulang sholat baca, gitu kan? Mau tidur baca setiap hari. Dikredit gitu. Biasakan, kerjakan sholat sunnah, kali ini bulan panen, investasi yang sangat dahsyat, pahalanya luar biasa. Ibadah sunnah pahalanya sama dengan wajib, ibadah wajib dilipat gandakan sampai 40 kali lipat. Bisa saja sampai 700 kali lipat. Ini bisnis yang sangat menguntungkan di bulan Ramadan. Rugi orang yang tidak mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Ibadah wajib memang harus dikerjakan, tapi ini ibadah sunnah. Sholat sunnah dikerjakan. Kalau puasa sunnah nggak ada ya, wajib hanya wajib. Kerjakan. Pokoknya amalan apa saja yang sunnah-sunnah dikerjakan. Zikir dilipat gandakan, pahalanya sama dengan wajib. Itikaf, setiap ke masjid niat itikaf. Luar biasa. Inilah saudara-saudara sekalian, anak-anakku sekalian, ada 4 keistimewaan daripada bulan Ramadan. Inilah alasannya kenapa Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas mengatakan wa khairu syuhur syahrul Ramadan. Bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. 1, karena diturunkannya Al-Qur'an pada Ramadan. Yang kedua, adanya malam Lailatul yang pahalanya khairun min alfis syahr. Yang ketiga, disyariatkannya puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Yang keempat, ibadah sunnah pahalanya sama dengan ibadah wajib. Tidak pernah ada di bulan lain, hanya Ramadan. Jangan lewatkan, jangan sia-siakan. Selanjutnya ini ada salam dari TU. Buya nggak usah bacakan satu-satu ya. Mungkin nanti akan di-share ke oleh santrinya. Syahriah, sebelum libur harus sudah lunas. Sekarang tanggal berapa Ramadan? Berapa? Tanggal 6, besok tanggal 7. Kalau tanggal 20 pulang hari Rabu, tinggal berapa hari lagi? 20 diambil 7. 13 hari lagi harus lunas. Ingat tentu besok hari Minggu tanya Syahriah, mau pulang nggak? Kalau kagak lunasin, mak, kita nggak bisa pulang. Karena libur panjang mau ninggalin utang, betul nggak? Baju belakangan, gampang, masih ada waktu 10 hari. Yang penting mak, Syahriah, lunasi Syahriah. Paham? Sebelum libur nanti. Kalau yang belum lunas, ada yang 3 bulan nih. Tuh kelas 4, orangnya kecil-kecil. 3 bulan. Kelas 6 juga ada. Ini nggak bisa pulang, dia berarti ronda di sini jaga tiap malam, kalau boleh pulang. Ayo loh, paham tuh ya? Oleh karena itu mari kita doakan orang tua kita supaya dimurahkan rezeki, disehatkan badannya, digampangkan urusannya, dimurahkan rezekinya,
sehingga nanti bisa menyelesaikan kewajiban kalian di pondok ini. Ala hadziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir ini sahabat Buya namanya Haji Lukmanul Hakim. Ustadz Haji Lukmanul Hakim MSI, beliau sedang kurang sehat. Beliau adalah salah seorang pengurus PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, sedang kurang sehat, minta dibacakan Fatihah, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa beraktivitas sebagaimana dia kala dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Ya Syafi anta mu'afi la syifa'an ila syifa'uka isfi maradha Haji Lukmanul Hakim. Isfi maradha syifa'an kamilan la yughadiru saqama wa alama. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al Qur'ana liqulubina diya'an wa li absariha jala'an wa li asqamina dawa'an wa li dzunubina mumahhisan wa anin nari mukhallisan. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma anqilna minal Qur'anil azim minasy syaqa'i ilas sa'adah wa minan nari ilal jannah wa minas sukhti ilal ridha wa minal fakri ilal ghina wa minal karam wa minal isaati ilal ihsan wa minaz zulli ilal izzi wa minal ihanati ilal karamah wa minal bid'ati ilas sunnah wa min anwa'is syarri kullihi ila anwa'il khair kullihi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afriq alaina sabra wa sabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afat wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahumma bi'illaka mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.